Drama ini yang berjudul Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj ialah kisah bermula di salah satu kota haram, yaitu kota Mekah, di mana peradaban Islam dimulai saat Rasulullah terpuruk dalam kesedihan karena meninggalnya sang paman Abu Thalib dan sang istri Khadijah dalam waktu yang sama. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Jibril untuk datang menghibur beliau dan menunjukkan bukti keagungannya dalam Isra dan Mi'raj. Saat itu Rasulullah tertidur di Hijr dan Jibril pun datang untuk membangunkannya. "Wahai Muhammad, bangunlah." "Ada apakah, wahai Jibril?" "Aku datang atas perintah Allah untuk membawamu perjalanan yang mulia." "Perjalanan apakah itu?" "Perjalanan Isra Mi'raj, untuk memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesaran Allah." "Aku berserah diri kepada perintah Allah." Rasulullah pun terbangun dan mereka memulai perjalanannya dalam waktu 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan menuju ke Sidratul Muntaha dengan menunggang burak seperti Allah firmankan dalam surah Al-Isra ayat 1. "Maha suci Allah yang telah berjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan padanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Ia Maha mendengar dan Maha melihat." Mereka berjalan dalam langit pertama sampai langit ke-7. Di langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. "Selamat datang, wahai anakku dan Nabi yang mulia." "Assalamualaikum, wahai ayah manusia." Di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. "Assalamualaikum, hai saudara yang saleh dan Nabi yang mulia. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada kalian." Di langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu Nabi Yusuf. "Selamat datang, wahai Nabi yang mulia. Kau dianugerahi keindahan dan akhlak yang luhur." Di langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. "Selamat datang, wahai Nabi yang salih. Semoga Allah meninggikan derajatmu." Langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. "Selamat datang, wahai saudara yang mulia. Semoga Allah memberkahimu." Langit keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. "Selamat datang, wahai Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, kekasih Allah." "Assalamualaikum, wahai saudaraku, Nabi Allah. Engkau diutus setelahku, namun pengikutmu lebih banyak yang akan masuk surga. Aku cemburu karena pengikutmu banyak yang akan masuk surga." "Wahai Nabi Musa, mengapa engkau menangis? Umatmu adalah umat yang lemah, namun Allah memuliakan mereka. Beruntunglah engkau dan umatmu, umat terakhir, namun lebih banyak yang masuk surga."
Langit ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Assalamualaikum, wahai anakku, Nabi yang terakhir, sampaikan salamku kepada umatmu. Apa pesanmu untuk umatku? Wahai Nabi Allah, katakan kepada mereka bahwa surga itu tanahnya subur, airnya jernih, dan datarannya luas. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, wahai ayah para nabi. Setelah itu Nabi naik Sidratul Muntaha. Wahai Muhammad, sampai di sinilah aku. Aku tidak dapat melangkah lebih jauh. Apakah ini batasmu, wahai Jibril? Ya, jika aku melangkah satu langkah lagi, aku akan terbakar oleh cahaya Allah. Untuk mendapatkan wahyu, syariat salat fardu. Kemudian Nabi Muhammad turun di langit ke-6 bertemu Nabi Musa. Kembalilah Muhammad dengan buruknya menghadap Allah dalam beberapa kali. Allah telah mewajibkan kepada umatku salat 50 waktu dalam sehari semalam. Umatmu tidak akan sanggup melaksanakannya. Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan untuk umatmu. Rasulullah bernegosiasi kepada Allah, putuskan sholat 5 kali dalam sehari. Sekarang Allah menetapkan 5 waktu sholat. Kalau keringanan lagi, umatmu tidak akan sanggup. Aku telah berulang kali kembali kepada Rabbku hingga aku merasa malu. Aku ridho menerima keputusannya karena Rasul sudah malu meminta keringanan terus-menerus. Akhirnya Rasulullah menerima perintah sholat 5 kali dalam sehari. Akhirnya Rasulullah sampai di Mekah. Setelah sholat subuh berjamaah, Rasulullah menceritakan tersebut kepada keluarga dan umatnya. Hai umatku, aku telah melakukan perjalanan sehari semalam, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj. Allah memerintah sholat 5 kali dalam sehari. Teman-teman semuanya, Isra Mi'raj adalah jalanan Nabi yang sangat istimewa. Di peristiwa ini kita belajar hanya kebaikan. Sholat itu adalah tiang agama. Kita anak soleh harus rajin sholat dan taat kepada Allah.